Pada suatu hari, dua orang sahabat pergi ke sebuah lapak yang berjualan buku dan majalah. Sayangnya penjualnya melayaninya dengan tidak baik, tidak ramah, wajahnya cemberut dan hanya sedikit berkata-kata. Orang yang pertama menerima buku yang dibelinya pergi dengan perasaan dongkol, lain dengan orang yang kedua. Orang yang kedua menyerahkan uang dengan ramah, menerima buku dengan senyuman, dan sebelum meninggalkan lapak berpamitan dengan sopan. Setelah agak jauh, orang yang pertama bertanya, "Ngapain kamu berbaik-baik dengan penjual yang sombong itu?" Orang yang kedua menjawab, "Santai bro, yakin memang kamu mengizinkan orang yang kamu anggap tidak baik itu mengendalikan dirimu. Kalau orang di luar dirimu berbuat yang tidak baik, apakah kamu harus ikut berbuat yang tidak baik? Kalau kamu selama ini orang yang dermawan, apakah harus menjadi pelit ketika berhadapan dengan orang pelit?" Sekali lagi, bro, yakin hidupmu akan dikendalikan oleh orang-orang yang kamu anggap tidak baik itu? Kalau kita refleksikan dalam hidup kita sehari-hari, selama ini kita lebih mirip dengan orang yang pertama atau orang yang kedua? Ketika orang lain berbuat tidak baik pada kita, bagaimana respon kita? Ketika kita juga ikut-ikutan merespon yang tidak baik, berarti kita seperti orang yang pertama. Tetapi ketika seperti orang yang kedua, apapun yang dilakukan orang di luar diri saya, ketika saya ingin melakukan hal yang baik, saya tetap melakukan hal yang baik. Hari ini, gereja memberikan bacaan kepada kita bagian terakhir dari amanat Yesus yang terakhir. Yesus ingin menyiapkan mental para murid secara sungguh-sungguh. Ada begitu banyak hal yang disampaikan Yesus, tetapi Yesus bukan hanya menyampaikan hal-hal yang manis. Hari ini Yesus bersabda, "Di dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Yesus ingin meyakinkan kepada para murid supaya mereka siap mental ketika menghadapi berbagai penganiayaan. Di masa akhir hidup Yesus juga mengalami hal seperti itu. Dicaci maki, disiksa, bahkan akhirnya digantung di kayu salib. Tetapi di dalam penderitaan, Yesus masih mendoakan orang-orang yang menganiayanya. Tetapi 3 hari kemudian Yesus bangkit, sungguh telah mengalahkan maut, telah mengalahkan dunia. Setiap kita sebagai pengikut Kristus, ketika mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan karena kita sebagai pengikut Yesus, kita diharapkan tetap melakukan hal yang baik. Bukan ketika kita diperlakukan kita tidak baik, kita membalas ketidakbaikan itu. Yesus tidak mengharapkan hal yang seperti itu. Maka kuatkanlah hatimu, tetap menjalankan perintah kasih yang diajarkan oleh Yesus. Pagi-pagi pergi ke sawah sudah jadi pekerjaan. Jikalau hati ini wadah, jangan izinkan diisi oleh keburukan. Dan akhirnya dari Navier Cafe di Karangwidoro Malang kembali saya sampaikan, salam pijar kasih.